semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Sudarya yang akan menjadi moderator selama debat berlangsung. Pertama-tama, silakan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari tim afirmasi. Selamat pagi Pak Mudi, tim oposisi dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Kezia Putri Gunawan sebagai pembicara pertama dan teman saya Siti Olina sebagai pembicara kedua dan ini Jen Alvina Mustarto sebagai pembicara ketiga. Di sini kami sebagai tim yang setuju pemerintah seharusnya menegakkan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Selanjutnya, silakan untuk tim oposisi memperkenalkan diri. Selamat pagi hadirin sekalian dan juga Pak Mudi dan juga moderator. Kepada tim afirmasi sekalian, jadi saya Gabriel Fiaska sebagai pembicara satu, dan Dominika Kali sebagai pembicara kedua, dan juga Davin sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Sebelum kita mulai ke perdebatan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa aturan yang berlaku yang harus ditaati. Pertama, waktu bicara pembicara satu 3 menit, pembicara kedua 5 menit, dan pembicara ketiga 2 menit. Masing-masing pihak diperbolehkan untuk melakukan interupsi maksimal 3 kali dengan durasi maksimal 1 menit per interupsi. Para peserta tidak diperkenankan menyela dalam kasar ataupun menyerang lawan. Dan para peserta wajib menjaga sopan santun selama debat berlangsung. Mosi pada perdebatan hari ini adalah pemerintah seharusnya menegakkan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Baiklah, setelah itu sekarang kita mulai dari tim afirmasi pembicara pertama. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari sekarang. Sebelum masuk ke inti debat, saya akan menjelaskan definisi mosinya terlebih dahulu. Pemerintah merujuk pada otoritas negara, khususnya Kementerian Kesehatan dan lembaga pendidikan yang mengatur wewenang kebijakan dalam penggunaan obat-obatan. Melegalkan artinya sah secara hukum atau mengizinkan, dan ganja untuk keperluan medis itu menggunakan ganja untuk menyembuhkan penyakit tertentu dalam pengawasan medis. Argumen utama kami, ganja itu terbukti secara ilmiah bahwa ganja itu bisa menyembuhkan penyakit berat seperti epilepsi, kanker, sklerosis ganda, dan penyakit saraf lainnya. Nah, ini tuh bukan opini, tetapi ini tuh fakta dari berbagai riset di banyak negara. Karena utama kami itu ganja ini legal, tapi bukan sebebas-bebasnya. Kami percaya bahwa ganja medis ini tuh sebuah bentuk kemajuan dari ilmu pengetahuan dan bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Saat ini banyak sekali pasien di Indonesia yang mengidap penyakit seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi tidak tahu cara menyembuhkannya karena di Indonesia ini tidak memiliki akses untuk ganja medis ini. Akibatnya banyak orang yang mencari ganja secara ilegal, bahkan harus keluar negeri untuk mencari ganja ini. Nah, negara-negara yang udah mengizinkan ganja secara medis ini tuh contohnya seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Thailand. Nah, kalau misalnya ganja ini tuh diizinkan di Indonesia, mungkin ini tuh bisa menjadi obat yang aman dan sah. Terus hak untuk pasien juga bisa terlindungi. Dan yang ketiga, penyalahgunaan ini tuh bisa dihilangkan karena diawasi secara ketat dari proses produksi sampai distribusi. Kami tuh tidak mengatakan kalau misalnya ganja itu untuk senang-senang, tetapi di sini tuh ganja untuk keperluan medis, di mana banyak sekali pasien yang sangat membutuhkannya, tapi malah negeri kita sendiri yang tidak boleh mengizinkan pasien itu untuk sembuh. Nah, jadi dengan tegas saya tuh akan mengatakan bahwa pemerintah itu seharusnya melegalkan ganja, karena kasihan ya kalau misalnya bayangin aja kalau misalnya orang terdekat kita mengidap penyakit epilepsi, tapi tuh justru obat yang kita butuh itu nggak diizinin di negara kita sendiri.
moderator. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Selamat siang para hadirin sekalian dan para tim debat afirmasi. Jadi dari kami menegaskan bahwa kita menolak untuk pemerintah seharusnya melegalkan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Emang benar kalau ganja itu banyak banget potensi medis untuk keperluan penyakit seperti epilepsi, kanker, dan lain-lainnya. Tapi ganja juga itu memiliki banyak kekurangannya. Dan kalau misalnya digunakannya secara berlebihan, maka ganja itu bisa menimbulkan kecenderungan untuk bunuh diri dan juga semacam lainnya. Walaupun ada riset bahwa potensi manfaat medis di Indonesia itu tuh tidak walaupun ada riset bahwa medis itu bagus kan, tapi belum ada pengawasan regulasi yang kuat. Faktanya di Indonesia sekarang tuh sampai sekarang belum ada pengawasan regulasi yang kuat yang bisa menjamin bahwa kalau misalnya ganja di Indonesia itu bisa membuktikan kalau tanaman ganja ini tidak digunakan secara baik-baik saja, apalagi kalau sampai didistribusikan secara ilegal. Ini tuh dapat membuka celah bagi peredaran ganja yang ilegal untuk mereka memakai untuk hal-hal yang tidak baik. Yang dibilang juga banyak pasien yang terkena epilepsi kanker, kayak misalnya orang-orang terdekat kita. Bagaimana kalau orang-orang yang terdekat kita kecanduan oleh ganja dan mereka memakai itu untuk hal yang senang-senang, seperti kan kekurangan ganja itu bisa, kalau di dalam studi BNN 2023, penyalahan penggunaan narkoba di tingkat remaja di Indonesia meningkat sampai 1,95%. Keliru persepsi bahwa ganja itu aman dan sah itu tuh salah. Banyak orang yang berpikir kalau ganja itu aman dan sah. Terus resiko ganja dari studi nasional Institute on Drug Abuse (NIDA) di AS Amerika Serikat menunjukkan penggunaan ganja secara rutin itu bisa menimbulkan penyakit gangguan kesehatan mental. Terus, riset oleh University of Southern California menggunakan ganja jangka panjang itu bisa menimbulkan kanker testis. Sedangkan ganja yang dihirup layaknya seperti rokok itu bisa membuatkan batuk kronis. Bagaimana kalau orang-orang terdekat kita mengalami hal seperti itu? Jadi, menurut kami, dari tim kami menegaskan bahwa kami menolak pemerintah seharusnya tidak melegalkan legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk tim oposisi pembicara pertama. Sekarang kita akan mendengarkan pembicara kedua dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumentasi tambahan dan memperkuat opini dengan bukti ataupun data pendukung. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya moderator dan tim oposisi. Berdirinya saya di sini, saya akan menguatkan pendapat teman saya yaitu pembicara satu dan menyanggah pembicara satu dari tim oposisi. Nah, di sini mari kita pahami bahwa legalisasi ganja untuk kebebasan medis bukanlah merupakan hal yang buruk, karena di sini kita melegalisasikan ganja itu untuk keperluan medis, bukan untuk rekreasi. Dibuktikan bahwa kandungan dalam ganja yaitu CBD itu memiliki efek terapeutik, terutama untuk penyakit-penyakit yang sangat kronis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, contohnya seperti kanker, gangguan saraf dan lainnya. Faktanya di beberapa negara yang telah melegalisasi ganja seperti Thailand adalah negara Asia Tenggara yang memiliki nilai sosial dan budaya yang mirip seperti Indonesia. Negara ini telah melegalisasi ganja pada tahun 2018 dan hal ini itu berjalan dengan lancar di negara mereka karena disertai dengan regulasi yang sah dan peraturan yang sah. Jadi pasien penderita kanker ini dan membuat syarat itu dapat ganja ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Jerman juga telah melakukan hal yang sama dengan
melegalisasi ganja pada tahun 2017. Melegalkan ganja untuk keperluan medis itu bukan berarti untuk membebaskan untuk dipakai oleh siapa saja, karena melegalkan ini tuh mungkin beberapa orang itu berpikir bahwa melegalkan ini dapat digunakan dengan bebas, dapat diakses dengan siapa saja, melainkan kita membebaskan ganja ini dengan peraturan yang melindungi masyarakat lainnya agar tidak dapat disalahgunakan oleh yang lain. Negara yang melegalkan ganja sebagai keperluan medis tidak serta-merta menjadi negara yang ada narkoba. Dengan regulasi dan peraturan yang sah, kita dapat mencegah penyalahgunaan ganja seperti tidak beredar di pasar gelap seperti sekarang mungkin, atau secara sembunyi-sembunyi. Jika negara lain bisa melakukan hal ini, mengapa Indonesia tidak bisa? Jika kita bisa membuat regulasi yang sah dan undang-undang yang mungkin mendukung hal ini, mungkin hal penyalahgunaan itu dapat dicegah dengan baik. Bayangkan jika Anda memiliki seorang anak yang mengidap penyakit kronis dan salah satu caranya itu dengan mengobatinya menggunakan ganja atau CBD. Masa kalian harus merelakan anak kalian dengan menaati peraturan negara? Kalian mungkin tidak akan merelakan nyawa Anda sendiri dengan menaati peraturan negara. Dan jika kalian menggunakan ini tapi justru dianggap diskriminalisasi, ini jelas tidak adil secara moral dan kemanusiaan. Jadi dari tim afirmasi kami menolak untuk tidak melegalkan ganja untuk keperluan. Kita menolak untuk tidak melegalkan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Justru kami mendukung untuk melegalkan ganja untuk keperluan medis di Indonesia sebagai obat-obat dari segala macam penyakit kronis yang ada, dan untuk kesejahteraan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di negara kami sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim oposisi silakan menyampaikan argumentasi tambahan dan memperbaiki dengan bukti atau data pendukung. Waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya sebagai analis medik dan dari posisi yang tidak menerima atas adanya dilegalkannya ganja untuk keperluan medis Indonesia. Saya akan mulai dengan mengulang apa yang dikatakan oleh Cynthia tadi. Untuk membayangkan orang-orang yang mungkin dapat meninggal atau karena adanya kanker, kita bisa membandingkannya dengan karena adanya alternatif lain yang dapat melawan dan mungkin menyembuhkan apa yang ada di dalam kanker-kanker itu dengan mungkin ya pengobatan yang lain. Terus untuk dilanjutkan lagi, adanya juga banyaknya hal yang mungkin dapat digunakan selain ganja, karena tidak ganja satu-satunya cara untuk mendapatkan keperluan medis di Indonesia. Dan untuk melanjutkannya, dikatakannya akan diatur dengan pengawasan dengan baik. Menurut saya itu bukan ide yang baik, karena di Indonesia juga banyak hal yang tidak dapat diatur. Contohnya seperti lalu lintas dan semacamnya. Apa yang membuat kalian semua berpikir dengan adanya dimasukkan ganja ke Indonesia akan digunakan dengan baik dengan sumber daya manusia yang sangat buruk, dan juga Indonesia yang masih berkembang dan belum menjadi maju. Dikatakan Amerika Serikat, Kanada, Taiwan yang katanya memiliki nilai dan budaya yang sama, itu juga Taiwan adalah negara yang maju. Kita masih negara berkembang, apa yang akan membuktikan bahwa kita menggunakannya dengan baik. Untuk melanjutkan, di dalam UU nomor 35 2009 itu dikatakan bahwa ganja adalah golongan 1 yang sangat berbahaya. Berarti ganja itu sangat narkotik yang sangat berbahaya.
dikatakan WHO lebih baik digunakannya zat tertentu dari ganja, CBD, dan tidak ganja seluruhnya karena dapat menghasilkan kecanduan dan sebagainya macamnya. Nilai budaya di Indonesia juga masih menolak narkotik karena nilai budaya di Indonesia itu banyak sebagai norma agama dan sosial itu banyak yang menolaknya karena dikatakan akan memicu degradasi moral. Terus yang dikatakan Amerika Serikat dan Kanada dan semacamnya itu kan sudah melegalkan. Itu juga mereka tidak mau mengalami ya tidak bisa menolak penyalahgunaannya dengan baik. Masih banyak penggunaan yang tidak baik, apalagi banyak di jalanan sana yang menggunakan ganja dan melakukan semena-menanya dan mengganggu masyarakat lainnya. Terus menurut BNN 2023 berkata bahwa Indonesia masih kekurangan fasilitas rehabilitasi untuk yang memiliki kecanduan dan semacamnya. Penyalahgunaannya juga dapat menjadi lebih besar, apalagi jika sudah dilegalisasikan. Dikatakan bahwa mungkin bakal ada pengawasan yang ketat dan semacamnya, tapi mau gimana pun juga pasti di bagian yang mungkin bagian di pasar dan semacamnya atau diam-diam juga masih bisa dilakukannya dengan memasukinya dengan banyak. Semua hal yang baik pasti ada negatifnya. Jadi mau gimana pun juga ya nggak bakal bisa gitu. Terus untuk melanjutkannya tadi dikatakan dikatakan kan kalau Taiwan itu memiliki nilai budaya yang sama dengan Indonesia. Untuk mengelaknya, Taiwan itu lebih banyak memiliki pemerintahan yang lebih baik, memiliki mungkin kontrol terhadap negaranya lebih baik daripada Indonesia, karena Indonesia ini lebih susah untuk mengontrol karena emang dari awalnya SDM Indonesia itu sudah emang kurang baik. Dan jika dia hanya satu masalah lagi yaitu melegalkan ganja akan menjadi lebih tidak baik karena ya dia hanya ganja akan menambahkan masalah lagi untuk Indonesia, menambahkan masalah lagi, dan juga orang-orang pasti akan menjadi lebih tidak teratur karena adanya pengaruh narkotik. Soalnya dari segala hal, mungkin dari alkohol dan dari tembakau juga itu udah banyak mempengaruhi Indonesia. Jadi jika dia ada hanya ganja lagi, pasti akan menjadi lebih buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara dari tim komposisi. Sekarang pembicara ketiga dari tim afirmasi akan menyampaikan kesimpulan dan juga menjawab tambahan dari lawan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mengerti bahwa kalian tim komposisi meragukan atau mengkhawatirkan penggunaan ganja. Tapi di sini Anda juga harus mengerti apa bedanya ganja untuk rekreasi dan ganja untuk medis. Nah, di sini kita bilang bahwa penggunaan ini tidak bebas dan ditegaskan sekali lagi legalisasi pengawasannya harus ketat dan ilegal. Dengan kita melegalisikan ganja itu artinya banyak kejadian-kejadian yang akan tidak terkontrol, contohnya seperti ada penjualan di pakaian gelap atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, dengan dilegalkan ya ganja di Indonesia, kita dapat mengawasi, mengatur, dan mengendalikan penggunaan ganja ini. Dan kita ini bukan mengikut-ikut negara lain, tapi jika ada ilmiah yang sah dan jika ada pasien yang terselamatkan dengan ganja ini dan kita dapat mengatur ganja ini dengan bebas, dengan bijak, lalu kenapa tidak lalu tidak ada alasan untuk menolak ganja medis di Indonesia? Ganja itu bukan ancaman, tapi penyelamat bagi ribuan jiwa di Indonesia. Contohnya
bagi orang-orang yang mengidap penyakit seperti kanker dan lain-lain. Itu sekian dari saya. Ya, terima kasih pembicara ketiga dari informasi. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim oposisi, silakan yang menyampaikan kesimpulan Anda dan menjawab tambahan. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab tambahan yang disampaikan oleh Kezia, Cynthia, dan juga Jen. Yang pertama, Kezia menyampaikan bahwa negara lain menggunakan ganja untuk medis. Contohnya seperti Amerika Serikat yang disebutkan oleh Kezia. Nah, ya memang mereka melegalkan ganja untuk keperluan medis. Namun dapat dilihat juga banyak remaja-remaja di Amerika Serikat yang menyalahgunakan ganja, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur sudah menggunakan ganja dengan cara yang sudah melewati batas. Lalu Cynthia juga menyebutkan bahwa melegalkan ganja bukanlah hal yang buruk. Nah, di situ tuh saya tidak bisa menerima karena dengan melegalkan ganja yang pastinya Indonesia pasti akan meningkat, penduduk Indonesia akan meningkat penggunaan ganjanya, karena dapat diketahui sendiri Indonesia sering melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara sendiri. Lalu bukan Cynthia juga bilang bukan untuk dipakaikan secara bebas, namun Indonesia adalah negara yang sangat-sangat bebas dan juga Indonesia juga, warga Indonesia pasti akan mencari cara untuk mendapatkannya secara ilegal. Lalu dia juga bilang dengan regulasi yang ketat untuk melegalkan ganja dengan regulasi yang ketat. Nah, di mana Indonesia belum memiliki sistem. Cukup, waktu Anda sudah habis. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Dari debat ini dapat disimpulkan bahwa pihak afirmasi menekankan bahwa legalisasi ganja medis adalah langkah untuk ilmiah dan kepedulian terhadap hak pasien atas pengobatan yang layak. Dan dipercaya juga bahwa dengan regulasi yang ketat, ganja medis ini dapat memberikan harapan bagi penderita penyakit serius tanpa membuka peluang penyalahgunaan. Sementara itu, pihak oposisi menegaskan bahwa legalisasi ganja ini belum layak untuk diterapkan di Indonesia, minimnya sistem pengawasan yang siap, resiko penyalahgunaan, dan kondisi sosial masyarakat yang belum mendukung menjadi alasan yang kuat penolakan mereka. Mereka juga meyakini bahwa pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangan dan pemanfaatan obat-obatan legal yang telah terbukti aman dan juga efektif. Demikianlah debat kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua para peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan kita dan melatih berpikir kritis. Terima kasih.